Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sukses selalu untuk anak-anakku SMK Negeri 12 Malang. Alhamdulillah kita pada kesempatan hari ini akan belajar terkait dengan pelajaran pemeliharaan sasis dan pemindah tenaga kendaraan ringan, khususnya Anda yang sekarang kelas 11 TKRO. Ya, hari ini kita akan belajar terkait memelihara, merawat berkala dari sistem rem konvensional. Ya, anak-anak, sebelum Pak Praet nanti akan menyampaikan ya terkait dengan bagaimana melakukan perawatan berkala pada sistem rem konvensional, ya sekali lagi tetap jaga protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Semoga Anda selalu sehat selalu. Baik, anak-anak, terkait dengan sistem rem, ya, fungsi dari sistem rem itu ya selain memberikan kenyamanan bagi pengendara saat berkendara di jalan, maka sistem rem itu setidaknya memiliki fungsi yang pertama, mampu untuk bisa menghentikan ya laju kendaraan. Tidak cukup hanya menghentikan, tapi fungsi yang kedua juga mengurangi kecepatan. Nah, ini penting ya, mengurangi kecepatan dan menghentikan kendaraan. Kalau hanya sekedar mengurangi kecepatan tapi mobil tidak berhenti, nah ini berarti fungsi rem tidak normal. Begitupun juga ya, tidak mengurangi kecepatan tapi langsung menghentikan kendaraan. Nah, ini pun juga kendaraan ataupun juga pengemudi dan apa yang ada di dalam di kendaraan itu juga akan mengalami kaget, langsung shock, kan langsung berhenti gitu ya. Jadi fungsi rem harus bisa mengurangi kecepatan dan menghentikan kendaraan. Kemudian yang ketiga, ya, fungsi rem itu dikatakan normal ketika dia bisa melakukan parkir. Ya, rem parkirnya berjalan normal. Kalau parkir di tempat yang tanjakan atau turunan, maka rem parkir itu harus bisa bekerja dengan normal. Ya, dan yang terakhir, fungsi rem itu adalah sebagai alat pengaman dan menjamin pengendaraan yang aman. Nah, itu anak-anak fungsi rem yang utama. Sistem rem selain konvensional juga ada yang ABS, anti-lock brake system. Tapi pada kesempatan hari ini kita akan bahas terkait dengan sistem rem konvensional. Ya, itu ada dua ya, baik itu rem cakram maupun rem tromol. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan ya, sekaligus mempraktekkan bagaimana melakukan perawatan berkala pada sistem rem konvensional, ya, khususnya pada rem cakram. Di belakang Anda ini Anda bisa lihat sudah ada mobil ya, unit untuk bisa kita lakukan praktikum ya. Dan sebelum melakukan praktikum, yang penting yang harus Anda siapkan yang pertama adalah Anda harus mempersiapkan APD. Apa itu APD? Alat pelindung diri. Ya, alat pelindung diri itu mulai dari apa? Ya, kalau sekarang musimnya pandemi, maka Anda jangan lupa untuk selalu menggunakan masker, ya, masker. Kemudian juga jangan lupa ada sarung tangan. Ya, ini sarung tangan juga harus dipakai di bagian dari alat pelindung diri APD. Ya. Nah, kemudian juga ketika Anda melakukan praktikum, jangan lupa pakai baju kerja ya, atau couple pack, kemudian celana kerja, dan juga jangan lupa pakai sepatu ya, safety shoes ya, sehingga semua perlengkapan pada Anda siap untuk melakukan praktikum ya. Kemudian jangan lupa juga faktor K3 LH ya, keselamatan ya dan kesehatan kerja. Ini juga harus dijaga ya, jangan sampai kemudian Anda melakukan praktikum terjadi kecelakaan kerja, itu yang tidak kita inginkan. Nah, setelah alat pelindung diri sudah siap, keselamatan kerja juga sudah dipersiapkan, maka jangan lupa menyiapkan peralatan yang nanti akan dipakai untuk melakukan perawatan berkala pada sistem rem ya. Peralatannya apa saja? Anda bisa lihat, yang pertama yang jelas nanti Anda butuh dongkrak ya. Ini dongkrak jenis crocodile jack atau dongkrak buaya ya. Nah, ini untuk menaikkan kendaraan, dan ingat, fungsi dongkrak hanya sekedar menaikkan kendaraan, tidak menahan beban kendaraan. Nah, siapa yang menahan? Ini nanti
ya. Ini ada jack stand namanya ya, jack stand. Inilah yang nanti akan berfungsi menahan kendaraan itu. Nah, setelah itu peralatan apa saja yang kemudian dibutuhkan? Tentunya Anda juga butuh yang namanya beberapa peralatan. Yang pertama, Anda bisa lihat di sini ada satu set ya, caddy tools ya. Ini komplit semuanya ada ya. Anda bisa lihat mulai dari yang atas ya. Ini ada kunci ring pas ya, ada kunci ring pas, ada kunci ring, semua ukuran komplit ya. Kemudian juga ada, nah ini juga penting ya, kunci roda ya, nanti untuk melepas ya mur dan baut pada roda. Kemudian juga ada beberapa peralatan yang lainnya, ada tang ya, ada obeng ya. Kemudian juga peralatan yang kita butuhkan ya, diantaranya ini ada palu ya, ada kunci sok ya. Ini peralatan-peralatan yang nanti akan kita pakai. Selain peralatan juga kita butuh alat ukur anak-anak. Kenapa? Untuk melakukan perawatan berkala berarti Anda membutuhkan alat ukur. Alat ukur yang kita gunakan nanti yang pertama ada yaitu ini jangka sorong ya. Ini jangka sorong atau vernier caliper, nah, atau orang menyebutnya skate mark. Nah ini ya, pastikan normal ya, cek semua peralatannya, alat ukurnya dikalibrasi ya, pastikan oke, semuanya berfungsi dengan normal. Kemudian juga ada yang namanya mikrometer ya, mikrometer ini ya. Nah ini mikrometer, ini yang nanti digunakan untuk ya mengukur ketebalan piringan atau cakram. Skala yang kita pakai adalah 0 sampai 25 mm ya. Pastikan Anda tahu fungsi ya, cara penggunaan dan cara membaca dari mikrometer. Kemudian ada peralatan yang ketiga, alat ukur yang ketiga, yaitu yang namanya dial gauge. Nah ini Anda bisa lihat dial gauge. Ini ada dial indikator ya. Alat ini digunakan untuk mengukur keolengan dari piringan ya, cakram. Ketelitiannya 0,01 mm. Nah ini anak-anak, dan juga tidak lupa ada kuas ya, ada kain majun ya, ini kain lap. Apa fungsinya? Nanti untuk membersihkan komponen pada rem cakram. Baik anak-anak, itu untuk peralatan ya yang akan kita gunakan. Yang pertama yang kita lakukan adalah sebelum Anda menaikkan mobil atau mendongkrak, pastikan Anda melepas ban ini untuk dikendori dulu ya, dikendori. Jangan lupa, kadang-kadang anak-anak lupa ya, sebelum dikendori ban kemudian sudah didongkrak ya, padahal tidak boleh, seharusnya dikendori dulu. Ini ada kunci roda ya, 23 ya, ini 23 dipakai untuk mengendori ban ya. Untuk mengendorinya berlawanan arah dengan jarum jam. Ingat, kalau untuk mengencangi ya, untuk mengeraskan searah jarum jam. Kalau untuk mengurangi atau mengendori gitu ya, maka berlawanan arah jarum jam ya. Nah ini ya, nah ini sudah ada kendor. Kemudian ini ya, kemudian ini, nah sudah. Nah ya, nah kalau sudah kendor begini, barulah nanti kita dongkrak ya. Nah ketika dongkrak, nanti pastikan posisinya ada di chassis yang memang siap untuk menumpu dari dongkrak ya. Ini dikasih dulu, dan posisi dongkrak yang benar adalah seperti ini ya. Jadi tumpuan ketika kita dongkrak itu ada di lutut ya, atau di paha, bukan di punggung ya, bukan di punggung tapi di paha. Nah posisikan pas pada ini, kemudian lakukan dongkrak ya sampai mobil terangkat
ya ayunannya agak lebar ya, biar nanti naiknya juga tinggi ya. Nah ini ya, nah kalau sudah naik baru jack stand dipasang ya. Ini jack stand dipasang ya, satu, nah, nanti dua, ini ya. Nah kalau sudah terpasang jack stand baru kita turunkan. Nah untuk menurunkan ini juga biar smooth ya atau lembut, tidak mobil itu turun langsung terhentak begini. Nah ini juga bahaya, maka harus pelan-pelan ya. Jadi posisi tangan di sini, posisi satu, tangan kiri ada di sebelah sini, diputar pelan-pelan ya. Nah Anda bisa lihat dongkrak turun. Nah kalau sudah itu dapat kita ambil, baru kemudian kita lakukan proses pembongkaran ya, pembongkaran dari ban dulu, melepas ban untuk kita periksa kondisi rem cakram pada mobil ini ya. Kita ambil kunci roda lagi ya, ini nomor 23 ya. Nah ini baru kemudian kita angkat. Nah ini ya sudah terlepas, kita taruh di bawah. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan ya, pemeriksaan komponen pada sistem rem cakram. Bagi Anda yang belum tahu komponen dari rem cakram, yang pertama ada yang namanya disc brake ya. Disc brake ini cakramnya, kemudian ada kaliper ya. Ini ada kaliper, yang ini nanti juga akan kita buka untuk kalipernya. Nah ya, nah ini kaliper, ini komponen dari rem cakram. Kemudian juga ada selang fleksibel ya, ada selang kaku, ini ada selang kaku, terus ada bladder plug ya, tempat untuk bleeding. Nah ini komponen-komponen dari rem cakram. Nah ini kaliper kita buka dengan menggunakan kunci ring pas 14 ya. Ini kunci ring pas 14 dan kita angkat. Nah ini ya, nah ini komponen dari rem cakram. Ada kaliper, ini ada piston ya, terus ada karet atau seal dari piston itu. Nah kemudian kita cek dulu, di sini ada kanvas remnya ya, ada kanvas. Nah ini, nah ini lepas. Nah ini kanvas rem yang ada. Untuk melakukan pemeriksaannya, kita lakukan yang pertama pemeriksaan secara kasat mata. Kita lihat apakah di sini ada bekas terbakar begitu ya, ataukah masih kondisinya bagus secara kasat mata. Kemudian untuk pengukuran ketebalan dari kanvas rem, kita menggunakan vernier kaliper atau jangka sorong ya. Kita ambil jangka sorong. Nah ini kita lakukan pengukuran untuk ketebalan kanvas rem. Nah untuk ketebalan kanvas rem kita bisa ukur dengan menggunakan ekor ya, dari jangka sorong. Kita bisa lihat nih ya. Nah ini kita turunkan. Nah ini ya, nah ini snap. Nah ini, nah sudah. Kemudian ini kita gerasi ya, terus kemudian kita baca hasilnya. Nah untuk pembacaannya ini yang skala 0,05, ada skala utama, ini ada skala nonius ya. Kita lihat di skala utama menunjukkan angka 7
ya. 7, di skala Noniusnya ada di angka 5 ya. Berarti tebal dari kampas rem ini adalah 7,5 mm ya, masih dalam batas normal. Ini cara pemeriksaan yang pertama untuk kampas rem. Nah, pemeriksaan yang kedua yang kita lakukan adalah mengukur ya ketebalan dari rem cakram ya. Mengukur ketebalan dari rem cakram ini bisa kita lihat ya. Nah, ini ya, ini menggunakan mikrometer ya, 0 sampai 25 mm ya. Kita lakukan pengukuran. Kenapa menggunakan mikrometer tidak menggunakan jangka sorong? Karena ketelitian dari mikrometer ini 0,01, sedangkan jangka sorong itu tadi adalah 0,05. Jadi lebih teliti dari jangka sorong, lebih teliti dari mikrometer. Nah, ini ya, kita lihat. Nah, ini udah. Nah, ini kita. Nah, kalau sudah, baru kemudian kita baca ya hasilnya. Ya, Anda bisa lihat di sini di mikrometer ini ada skala utama ya, 0, 5, 10, 15 dan seterusnya. Terus kemudian ada skala Nonius. Nah, di skala utama di sini terlihat angka 18 ya. 18 ini di strip yang ke 3 setelah 15, 16, 17, 18, 30. Berarti hasil dari ketebalan kanvas rem ini adalah 18,30 mm. Itu ya. Nah, ini untuk setelah kita memeriksa ketebalan ya dari disc brake atau cakram, ketebalan dari kanvas, maka pemeriksaan yang ketiga yaitu mengukur keolengan. Ya, keolengan ini menggunakan alat ukur yaitu dial gauge ya. Dial gauge ini bisa kita letakkan ya di atas ya, atau juga bisa di bawah, ini nggak apa-apa ya. Nah, ini ya. Nah, ini ya dial gauge. Nah, ini. Nah, dial gauge ini satu stripnya ya ketelitiannya 0,01. Jadi ketika dia berputar geser satu strip itu 0,01. Sedangkan yang jarum pendek ini ketelitiannya dia bergeser satu angka, dia adalah gesernya 1 mili ya, 1 mili. Nah, sekarang kita putar ya, kita lihat nanti jarum panjangnya dia bergerak kemana. Nah, ini ya, dia bergerak ya. Nanti kita lihat keolengannya ya. 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 Bisa lebih didekatkan. Ya. Nah, ini. Nah. Kalau dia bergeser ya. Ya. Jadi ini harus kondisi stabil ya, katakanlah bisa bergeser satu strip begini, maka keolengan dari cakram ini adalah 0,01 mm ya, dan 0,01 mm ini masih batas normal, artinya cakram ini masih dalam kondisi baik. Nah, itu pemeriksaan yang dilakukan pada rem cakram anak-anak. Yang pertama terkait dengan ketebalan dari kanvas rem, kemudian ketebalan dari
tromol. Kemudian yang ketiga terkait dengan keolengan dari piringan atau cakram. Ya, untuk pemeriksaan yang lainnya, kalau ada komponen yang kotor bisa dibersihkan ya dengan ini kuas yang tadi saya sampaikan ya. Jadi tidak perlu di spray dulu, tidak perlu disemprot dulu kalau masih banyak debu. Kenapa? Kalau banyak debu kemudian disemprot, itu debunya akan mengenai kita. Makanya harus dibersihkan dulu, kuas dulu ya. Ini bersihkan semuanya ya. Nah, ini juga bisa diamplas ya, bisa diamplas ya, bisa diamplas. Kemudian kalau sudah bersih semuanya, baru kita lakukan pemasangan ya. Kita lakukan pemasangan. Nah ya, ini ya. Sudah selesai dipasang. Nah, kaliper sudah. Kemudian baut 14-nya kita pasang kembali. Nah, ini 14. Gunakan kunci ring pas. Nah, kalau sudah, baru kita lakukan pemasangan ban ya. Dipasang. Sudah selesai, baru kita lakukan pengencangan dengan menggunakan kunci roda ya, kunci roda. Nih, ingat pada saat pengencangan dengan menggunakan kunci roda, pastikan dilakukan secara silang ya. Kalau yang ini dulu, yang kedua ini, baru yang ini, baru yang ini ya. Tidak urut begini, tidak, tapi dilakukan secara silang. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau sudah ya, nah, ini pastikan dia tetap bisa berputar dengan normal. Nah, kalau sudah, baru kita turunkan kendaraan ya, kita dongkrak dulu, kita ambil jack stand ya. Kunci, baru kita pastikan mengambil jack stand ya. Sudah, baru kita turunkan pelan-pelan ya. Anak-anak, langkah-langkah atau prosedur ketika Anda melakukan perawatan berkala pada sistem rem konvensional, khususnya pada rem cakram ya, lakukan perawatan ini secara berkala, jangan sampai kemudian terlalu berlarut-larut sehingga komponennya banyak yang rusak ya. Ingat, sistem rem fungsinya yang pertama
harus bisa mengurangi dan menghentikan kecepatan kendaraan. Yang kedua, ya bisa melakukan proses rem parkir secara normal. Yang ketiga, memberikan kenyamanan pada pengendara. Dan hari ini tadi kita belajar bagaimana melakukan perawatan berkala pada sistem rem cakram, mulai dari mengukur ketebalan kanvas rem dengan menggunakan ya jangka sorong, ya, kemudian mengukur ketebalan piringan atau cakram dengan menggunakan mikrometer, ya, kemudian yang terakhir melakukan pengukuran keolengan dengan menggunakan dial Dix, ya. Itu sudah semua kita lakukan, dan kalau sudah selesai pastikan semua peralatan dikembalikan secara normal, ya, dan dipastikan semuanya bersih, ya, sehingga kita bisa melakukan kegiatan praktikum berikutnya, ya, dalam keadaan peralatan yang bersih dan siap untuk digunakan. Nah, ini ya, kita rapikan dulu semuanya. Ini ya, kita pastikan semuanya rapi, bersih. Ini sudah selesai, semuanya kembali bersih, dan itu pelajaran kita hari ini anak-anak. Semoga bermanfaat dan semoga Anda selalu semangat belajar, sukses selalu. SMK Negeri 12 Malang, disiplin, santun, literal.